Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di video kelima aku. Aku Dilva dengan NIM 1120. Jadi di sini aku ingin melanjutkan 4 video aku sebelumnya. Nah, di video kali ini aku ingin menyelesaikan tugas praktikum lab kelima aku dengan mata kuliah yang sama, yaitu jaringan komputer tentang static default route, yang dimana bertujuan untuk men-setting static default route. Nah, baik, pada lab kali ini pengaturan untuk topologi jaringannya aku mengikuti pada lab 4 yang sebelumnya. Langsung saja kita masuk, ini kan udah kelihatan topologi jaringannya. Lalu kita masuk ke router 1. Kita masuk ke router 1 di sini. Kemudian kita buka CLI. Lalu kita login dulu, kita ketikkan ciscocong, kemudian kita ketikkan enable, kemudian kita ketikkan password lagi ciscosec, kita enter, kemudian kita ketikkan config terminal, lalu kita enter, lalu kita ketik lagi no IP root, ini untuk menghilangkan IP rootnya ya, 192.168.120, sama kita ketikkan juga subnet maxnya ya, 5.0.12.12.12.2, lalu kita enter. Oh, ini ada double titik ya, jadi kita ulangi lagi. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita ketik lagi di sini no IP root 172.16.2.3 untuk menghilangkan loopback 3-nya. Lalu kita ketik 0, kemudian kita ketikkan lagi subnet maxnya 255.255.255.0, kemudian ketik lagi 12.12.12.2, lalu kita enter. Kemudian ketik lagi no IP route untuk menghilangkan loopback 4-nya. Kita ketik 172.168.0.255.255.255.0.12.12.12.2, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita enter lagi. Kemudian kita setting default route-nya di router 1 dengan menggunakan nexthop IP address dengan ketikkan IP route 12.12.12.2. Bisa diikutin. Kita saya memakai command untuk setting static default route menggunakan exit interface dengan ketikkan IP route. Ini bisa pilih aja mau yang ini, pakai yang ini, atau pakai yang akan saya ketik ini, pakai interface. Nah, setelah itu kita exit terlebih dahulu. Oke. Lalu untuk melihat IP route pada router 1, kita bisa ketikkan show IP route, kita enter.
Nah, jika kita lihat di sini ya, settingannya telah berhasil, yaitu ditandain dengan huruf S, dan di sini ada tanda bintang. Ini menandakan static default root-nya ya, udah berhasil ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan testing di laptop 1 ke laptop 2. Kita buka laptop 1, kita buka desktop, lalu kita confirm, kemudian kita ketikkan ping 192.168.2.1, kita enter. Kita lihat dulu hasilnya, apakah ada yang timeout. Nah, sini ada yang timeout, kita lihatin dulu, kita tunggu. Kenapa dia timeout? Itu karena dia belum menemukan jalurnya. Nah, ini tapi udah berhasil. Nah, kalau kita ulangin lagi, testing lagi, kita ketik lagi ping 192.168.2.1, kita enter. Nah, dia langsung sukses. Nah, dia udah menemukan jalurnya. Kita ulangi testing lagi dengan ini udah sukses. Kemudian kita cek trace root-nya dari laptop 1 ke laptop 2 dengan ketikan trace 2.168.2.1. Lalu kita enter dan ya berhasil lagi, komplit ya, ada 3 di sini. Sebelum kita masuk ke router 2, kita buka router 1, ini kita tutup dulu, lalu kita masuk lagi di router 1 untuk menghilangkan setting default root pada router 1 dengan cara ketik config terminal, enter, lalu kita ketik di sini no IP root 12, 2, enter. Lalu ketik lagi no IP root 'Ini salah ya? Oh, salah ya, seharusnya untuk copy aja, kita paste. Di sini kita ganti dengan FA10. Enter. Nah, setelah itu kita akan mengembalikan setting router 1 kepada static root seperti pada lab 4 dengan ketik IP root 192.168.2.0. Terus subnet max-nya juga jangan lupa 255.255.0. Lalu kita ketik lagi 12.12.12.2. Lalu kita enter. Lalu kita untuk yang loop byte-nya juga ya, kita ketik di sini IP root 172.16.3.0.255.255.012.12.12.2. Lalu kita enter. Terus kita ketik lagi IP root 172.168.0.255.255.255.0.12.12.12.2. Lalu kita enter, lalu kita exit lagi. Nah, kemudian kita ke router 2.
untuk men-setting static default root juga dengan cara yang sama seperti pada router 1 tadi. Langsung aja kita tutup ini, lalu kita masuk ke router 2, kemudian kita buka CLI, lalu kita enter, kita masukkan lagi seperti biasa passwordnya, terus kita ketikkan enable, lalu kita ketikkan ciscosec. Nah, kemudian kita ketik lagi config terminal. Sudah di sini. Tapi kita untuk melihat IP rootnya kita bisa show dulu. Kita exit dulu di sini. Show IP root untuk melihat di router 2. Nah, bisa dilihat di sini ternyata dia masih terhubung dengan loopback yang kita setting pada lab 4 sebelumnya. Nah, untuk menghilangkan settingnya ini kita harus menghilangkan settingannya ini terlebih dahulu. Caranya kita ketik config terminal, lalu kita enter, lalu kita ketik IP root, IP root 12.1. Kita enter, lalu kita ketik lagi IP root 12, kita pakai A10. Lalu kita exit, kita lihat lagi, kita ketik show IP root. Nah, kita lihat di sini sudah tersetting di static default root, akan tetapi dia masih terhubung dengan loopback untuk settingan ini. Untuk itu kita harus menghilangkan loopbacknya juga dengan cara kita ketik lagi config terminal, kita enter. Kemudian kita ketik di sini no IP root 168.1.0.255.255.255.0, lalu 12 enter. Kemudian kita ketik lagi no IP root 171.16.1.255.255.0.12.1. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketik lagi no IP root. Ini untuk di loopback 2 16.255.255.255.0.12.12121. Kita enter, kemudian kita exit lagi. Kemudian kita melihat IP rootnya lagi dengan cara ketikkan show IP root. Kalau kita enter, nah di sini kita lihat setting static root sudah hilang dan sudah terkoneksi dengan setting default rootnya. Selanjutnya kita ke laptop 2. Kita tutup dulu ini. Lalu kita ke laptop 2, kita buka laptop 2, lalu kita buka desktop. Kemudian kita masuk ke config prompt. Nah, untuk apa kita buka ini? Karena kita mencoba untuk testing ya. Testing ke laptop 1 dengan cara ketikkan ping 192.168.1.1. Nah, kita lihat masih ada sepertinya bakal timeout di sini. Kita tunggu dulu. Nah, kan benar. Karena apa? Karena dia masih mencari jalurnya. Maka dari itu kita coba tes ping ulang. Kita ping lagi ping 192.168.1.1. Lalu kita enter. Nah, kemudian dia langsung otomatis sukses semuanya. Lalu kita cek traceroute-nya dari laptop 2 ke laptop 1 dengan cara ketikkan sama tracer 192.168.1.1, lalu kita enter dan ya sukses juga. Di sini udah komplit, ada 3 ya.
Nah, kemudian kita verifikasi dengan masukkan telnet dari telnet di router 2 dengan cara ketik telnet 192.168.2254, lalu kita enter, lalu kita masukkan passwordnya. Kita masukkan passwordnya di sini, Cisco VTY, lalu kita enter. Kemudian salah ya, di sini kita masukkan Cisco VTY, kita enter. Nah, kemudian kita ketikkan enable, kita enter. Kemudian kita masukkan lagi passwordnya Cisco C, kita enter. Nah, kemudian kita ketik show IP root, enter ya. Nah, sudah terlihat kan, lalu kita ketik show IP root static, kita enter. Nah, sudah terlihat juga. Lalu kita ketik lagi show IP root connected. Nah, enter. Sudah terlihat juga di sini, sudah terhubung dan terkonek. Lalu kita ketik show IP root dengan tanda tanya. Oke, untuk melihat ini dengan apa? Ini untuk melihat opsi yang tersedia. Oke, kita tutup. Sampai di sini kita sudah berhasil untuk men-setting static default root-nya. Sekian penjelasan dari saya tentang static default root pada praktikum kelima atau lab kelima. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Atau ada yang ingin bertanya juga boleh, tinggal ketik aja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.